Kemana semua pelangganku pergi? Mungkin sebagian dari Anda mulai ngalamin itu ya. Seolah-olah baru kemarin menikmati masa-masa indah di bisnis Anda. Pelanggan banyak, jualan mudah, keuntungan melimpah. Lalu kini semuanya berubah. Pelanggan Anda hilang entah kemana. Penjualan turun drastis. Keuntungan? Mendingan gak usah dibahas ya, terlalu menyakitkan. Apa yang salah ya? Kalau Anda pernah atau tengah mengalami situasi yang saya sampaikan sebelumnya, nggak usah khawatir. Saya dulu juga pernah ngalamin itu. Dulu jualan motivasi itu gampang. Cukup buat judul yang menarik, pasang pembicara yang populer, terus promosi deh di media sosial. Peserta datang sendiri. Klien ngantri. Uang ngalir deres ya, sederes banjir di Jakarta di ujung tahun. Dulu jualan busana muslimah itu gampang. Produksi aja gamis bagaimanapun modelnya langsung laku. Kalau malas produksi ya beli aja yang udah jadi di pasar Tanah Abang. Terus jual deh di booth pameran di mall-mall. Kalau cuma ngejar omset 10-20 juta rupiah per booth per hari aja sih nggak susah kok. Sekarang, jangan harap. Not even close. Kenapa? Apakah karena pesaingnya makin banyak? Ya juga sih. Sekarang ini semua orang bisa ngomong menyebut dirinya motivator. Sekarang ini rasanya semua orang berbisnis busana muslimah. Dari artis beken sampai emak-emak. Makin banyak pesaing, lautan semakin memerah. Persaingan jadi berdarah-darah. Tapi saya yakin itu bukan satu-satunya alasan. Bahkan itu bukan jadi penyebab utama. Penyebab utamanya adalah karena kebutuhan dan kebiasaan pelanggan hari ini sudah berubah dibandingkan dulu. Sekarang ini orang nggak lagi butuh motivasi. Bahkan mereka sudah jengah dengan banyaknya motivator yang memborbardir mereka dengan kata-kata indah di layar televisi dan di smartphone mereka. Kebutuhan mereka juga berubah. Sekarang orang cari solusi, jalan keluar konkret dari masalah yang nggak ada habisnya. 1 dekade lalu muncul tren positif berupa kesadaran para muslimah untuk berpakaian menutup aurat. Maka saat itu industri baju muslimah pun meledak. Apapun produk busana muslimah yang dilempar ke pasar akan terserap habis oleh pelanggan. Tapi kini nggak lagi. Karena baju muslimah itu udah jadi standar pakaian sehari-hari. Kebutuhan mereka juga udah bukan itu lagi. Dari sisi kebiasaan, mereka juga sudah bergeser dari harus memegang barang sebelum membeli ke arah pembelian secara online. Pilihannya banyak, praktis pula. Maka, jika saat ini Anda bertanya-tanya, kemana semua pelangganku pergi? Jangan buru-buru salahkan pesaing. Karena peluangnya besar, mereka pun sedang kehilangan pelanggan mereka. Yang jadi terdakwa di sini adalah si pelanggan itu sendiri. Atau lebih tepatnya, diri Anda sendiri yang tidak bisa mengantisipasi pergeseran kebutuhan dan kebiasaan pelanggan Anda. Jadi apa yang bisa Anda lakukan saat ini? Yang jelas, Anda harus bisa mengidentifikasi arah pergeseran kebutuhan dan kebiasaan dari pelanggan Anda. Seperti yang saya contohkan sebelumnya. Setelah itu, lakukan salah satu dari 3 strategi berikut ini. Pertama, temukan segmen pelanggan baru yang berpeluang membutuhkan produk Anda. Lakukan itu jika Anda tidak mau melakukan apa-apa terhadap produk Anda, sementara jumlah pelanggan yang Anda layani saat itu sudah semakin menyusut. Contohnya adalah Mohawk Fine Papers, sebuah perusahaan pemasok kertas untuk berbagai perusahaan-perusahaan besar dunia sejak tahun 1931. Dengan adanya perkembangan teknologi digital pada saat itu di mana semua perusahaan go paperless, maka otomatis permintaan kertas berkurang secara drastis. Mohawk terancam bangkrut. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka menemukan pelanggan baru, yaitu perusahaan-perusahaan online yang memberikan jasa cetak kartu nama, kop surat, dan amplop, juga pembuatan notebook. Mereka itu jumlahnya banyak sekali ternyata, dan mereka semua membutuhkan kertas mewah berkualitas seperti yang dimiliki Mohawk. Nah, dengan menyasar kelompok pelanggan baru ini, kondisi bisnis Mohawk akhirnya kembali membaik. Strategi yang kedua, berikan value yang baru kepada pelanggan Anda saat ini. Contohnya adalah Ensiklopedia Britannica. Bayangkan aja ya, setelah mencetak ensiklopedia sejak 200 tahun yang lalu, tiba-tiba hadir teknologi digital yang membuat produk mereka nggak lagi bisa memenuhi kebutuhan dan kebiasaan pelanggan. Penjualannya pun terjun bebas. Apa yang kemudian mereka lakukan? Pada awalnya, mereka berupaya mengadopsi teknologi digital dengan cara mendigitalisasi semua konten ensiklopedia dan memasukkannya ke dalam satu keping CD-ROM yang dijual ke kelompok pelanggan mereka. Ternyata, nggak laku.
Mereka kalah bersaing, khususnya dalam hal harga ya, dengan Microsoft Encarta yang dijual murah. Apalagi dengan hadirnya Wikipedia yang gratis itu juga nggak membuat situasi lebih baik. Mereka kemudian mengubah strategi. Mereka membuat Ensiklopedia Britannica versi online yang siapapun bisa mengaksesnya secara gratis. Mereka berharap bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan iklan di websitenya. Ternyata gagal juga. Pemasukan dari iklan nggak signifikan. Akhirnya mereka memutuskan kembali pada pelanggan awal mereka, yaitu pembeli rumahan yang bersedia membayar untuk mengakses konten online premium dan kelompok pelanggan terbesar mereka, yaitu sekolah dan universitas. Untuk pelanggan rumahan, mereka ciptakan konten-konten khusus yang bernilai tinggi dan tidak tersedia untuk mereka yang mengakses Britannica Online secara gratisan. Sementara untuk pelanggan institusi pendidikan, mereka mengembangkan berbagai educational tools dengan konten interaktif untuk beragam jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga universitas. Mereka punya komitmen untuk menjadikan Britannica sebagai sumber ilmu yang lengkap, relevan, dan menyenangkan bagi semua siswa. Mereka bahkan membuat sistem assessment dan grading tools untuk para guru atau dosen berbasis konten yang ada di Britannica. Hasilnya, Britannica bukan hanya selamat dari jurang kematian, mereka menikmati keuntungan berlipat ganda. Strategi yang ketiga adalah mengkombinasikan kedua strategi sebelumnya. Layani pelanggan baru dengan penawaran nilai atau value yang baru. Contohnya adalah Marvel Comics. Selama puluhan tahun mereka mendulang keuntungan dari membuat dan menjual komik. Namun kebutuhan dan kebiasaan pelanggan sudah berubah. Orang lebih suka main games daripada membaca komik. Bahkan ketika komik sudah disajikan dalam bentuk digital pun tetap saja nggak banyak orang yang membacanya. Marvel sadar bahwa cerita dan karakter-karakter komik yang mereka miliki masih mempunyai nilai yang tinggi. Hanya saja jumlah pembaca komik sudah semakin menyusut. Maka mereka harus mencari kelompok pelanggan baru dan menawarkan nilai yang baru juga pada mereka. Apa yang membuat bisnis Marvel masih bertahan saat itu? Ternyata adalah pemasukan dari license fee yang diperoleh dari studio film yang memproduksi film menggunakan karakter Marvel. Dari situlah Marvel menyadari sebuah peluang besar yang bisa ia mainkan. Marvel kemudian memutuskan untuk membuat studio filmnya sendiri bernama Marvel Studio yang fokus memproduksi film-film superhero dari karakter komiknya sendiri. Ternyata keputusan tersebut membuahkan hasil yang sangat manis. Marvel berhasil menjual cerita dari karakter-karakternya dalam jumlah besar pada pelanggan baru yang bukan pembaca komik, menggunakan medium yang baru, yaitu film bioskop dan DVD, bukan komik, yang menyajikan pengalaman berbeda dari sebelumnya, sebuah nilai yang baru. Nah, itulah ketiga strategi yang bisa Anda gunakan untuk tetap bertahan dan menang ketika jumlah pelanggan Anda semakin menyusut. Sekarang mana di antara ketiga strategi tersebut yang Anda akan gunakan untuk bisnis Anda? Jangan terlalu lama berpikirnya ya, segera aja ambil keputusan dan lakukan aksi nyata. Anda nggak perlu harus langsung benar kok di awal. Mungkin saja di perjalanan nanti Anda lakukan beberapa penyesuaian. Intinya adalah lebih baik salah kemudian mengkoreksinya daripada diam saja dan membiarkan bisnis Anda tenggelam. 10 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk menghentikan semua produk pelatihan motivasi. Karena saya tahu saat itu apa yang pelanggan saya butuhkan adalah solusi. Dan saya tidak mau hanya memberi solusi. Kubik, perusahaan yang saya pimpin pada saat itu, harus bisa memberikan solusi praktis yang bisa langsung diaplikasikan dan menunjukkan dampak yang nyata. Hasilnya, di tengah industri yang cenderung stagnan bahkan menurun menurut beberapa kalangan, Kubik saat itu justru terus bertumbuh semakin kuat baik dari sisi jumlah klien, pemasukan, maupun keuntungan usaha. Setelah 7 tahun, istri saya menjalankan bisnis busana muslimah dengan tingkat penjualan yang terus menurun, akhirnya saya bersama istri memutuskan untuk mengubah haluan. Kami memilih kelompok pelanggan yang spesifik yang kami yakini kebutuhannya belum terpuaskan dengan baik, yaitu para muslimah profesional. Kemudian kami keluarkan merek baru dengan value propositions yang berbeda dari pemain busana muslimah lainnya. Metode penjualannya pun kami ubah. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, jumlah pelanggan Nina Nugroho pada saat itu meningkat hampir 100 kali lipat. Wow, segala puji bagi Allah. Saya telah melakukannya. Sekarang, giliran Anda.